Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil basyirin nadhir. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal khair. Amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita selalu yakin rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah balas di dunia dengan tambahan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan. Allah pula menjadikannya investasi pahala kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan salawat dan salam, kesungguhan kita mengikuti tuntunan Rasulullah, termasuk majelis ilmu ini, akan menjadi catatan-catatan bahwa kita layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir. Tafsir yang akan kita bahas adalah surat Al-Isra ayat 61 sampai dengan ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Awal ayat 61 berbicara tentang bagaimana Allah perintahkan seluruh yang berada di surga saat itu. Ada malaikat, ada bangsa jin, dan ada Nabi Adam alaihi salam. Ketiga-tiganya diperintah oleh Allah, yaitu agar malaikat, agar bangsa jin sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat-malaikat. Di dalamnya Allah tidak menyebut bangsa jin, karena nanti disebut di ayat 62 bagaimana bangsa jin, yaitu iblis, tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam. Mereka diperintah sujud kepada Adam. Kata para ulama tafsir, sujudnya adalah sujud kemuliaan, sujud penghormatan, bukan sujud al-ibadah, bukan sujud pengabdian, atau bukan sujud beribadah. Karena sujud beribadah hanya boleh untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 61 dikaitkan dengan ayat pertama sesungguhnya tentang iblis yang tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 34. Allah perintahkan juga semuanya sujud kepada Adam. Semuanya mau sujud kecuali iblis. Illa iblis. Kenapa iblis tidak mau bersujud? Ia mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah aku sujud kepada yang engkau ciptakan dari tanah? Ia membandingkan antara penciptaan dirinya dengan penciptaan Adam alaihi salam. Diperkuat dan diperjelas dengan surat Al-A'raf ayat 12. Di mana ia mengatakan, Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik dari Adam. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Bagaimana mungkin membandingkan satu makhluk dengan makhluk yang lain hanya dengan unsur materi, membandingkan dari sisi asal muasal, padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang berkehendak iblis diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya, dan kita diciptakan dari tanah. Untuk itulah kita diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat fisik kalian, tidak melihat pula
gambaran kalian, penampilan kalian secara fisik. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal-amal perbuatan kalian. Inilah kesalahan iblis, kata para ulama, memperbandingkan dirinya dengan Adam. Yaitu perbandingannya adalah perbandingan yang bersifat materi fisik. Ia diciptakan dari api, sedang Adam diciptakan dari tanah. Alasannya tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, padahal itu adalah perintah Allah. Justru di sini ujian Allah kepada semua makhluknya. Semua yang diperintahkan oleh Allah wajib kita ikuti, wajib kita taati. Alasan itu tidak dibenarkan kalau perintah itu perintah yang mutlak. Iblis tidak boleh menyampaikan alasan untuk tidak mau menjalankan perintah Allah. Meskipun perintahnya sujud kepada Adam. Namun karena itu perintah Allah, maka semuanya taat, semuanya sujud kecuali iblis. Ia katakan di ayat 62, terangkan kepadaku, inikah makhluk yang engkau muliakan di atas aku? Kalau engkau berkenan, tangguhkan waktuku hingga yaumil qiyamah. Aku benar-benar akan menyesatkan semua keturunan Adam yang aku perintahkan sujud kepadanya, kecuali sedikit. Begitulah ancaman dari iblis. Begitulah kekesalan dari iblis, karena ia diperintah sujud tapi ia tidak mau, dan kemudian ia mengatakan, aku akan menyesatkan, aku akan menggoda semua anak cucu Adam tanpa terkecuali illa qalila. Siapa yang dikatakan sedikit? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sungguh hamba-hambaku tidak ada yang dapat disesatkan oleh setan, yaitu alladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau mereka selalu beriman kepada Allah, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 99 surat An-Nahl mengingatkan kita bahwa insya Allah kita termasuk yang sedikit yang tidak dapat digoda, dijerumuskan oleh setan. Syaratnya beriman kepada Allah, syaratnya selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, berfirman kepada iblis, pergilah kamu dari surga ini. Saat itu iblis diturunkan oleh Allah dari surga. Demikian juga Adam alaihissalam, tetapi di ayat ini tidak dijelaskan. Di surat Al-Baqarah yang sudah kita bahas dijelaskan. Karena kemudian Adam tergoda oleh iblis. Larangan Allah, jangan mendekati pohon ini, jangan makan buah dari pohon ini. Ternyata iblis mampu menggoda Adam dan Hawa, dan keduanya pula diturunkan oleh Allah dari surga, termasuk iblis laknatullah alaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa nanti dalam kehidupan dunia ini Allah siapkan petunjuknya, Allah siapkan hidayahnya, Allah siapkan bimbingannya, agar kita insya Allah bahagia dunianya dan bahagia pula akhiratnya. Faman tabi'aka minhum. Namun siapa yang mengikutimu wahai iblis, siapa di antara anak cucu Adam, anak keturunan Adam mengikuti iblis, maka mereka akan menjadi pula penghuni neraka seperti iblis laknatullah alaihi akan menjadi penghuni jahanam. Ya Allah, kita berlindung, mudah-mudahan semuanya terjaga dari godaan iblis dan kita mampu terus-menerus meningkatkan iman dan takwa kita, tawakal kita kepada Allah, sehingga iblis tidak mampu menggoda kita semuanya. Kalau kita tidak tergoda oleh iblis, maka insya Allah tempat kita adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan betapa iblis menggoda sungguh-sungguh manusia. Bahkan ia mengatakan akan menggoda manusia dengan suaranya yang memukau. Bahkan beberapa pasukan dikerahkan oleh iblis. Ada yang berkuda dan ada yang berjalan kaki.
Kemudian ia akan bersama dengan harta-harta manusia dan anak-anak manusia. Kemudian ia berjanji dengan janji-janji palsu. Ada 3 yang disampaikan di ayat 64 ini. Yaitu iblis akan menggoda dengan suara. Suara yang lembut, suara yang merayu, suara yang membuat hati seseorang tertarik. Namun sesungguhnya itu adalah upaya iblis untuk menggoda manusia. Ia pula akan mengerahkan pasukan-pasukannya. Jumlah iblis, jumlah bangsa jin sangat banyak. Ia tidak sendirian, tapi seluruhnya akan dikerahkan untuk menggoda anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ada yang berkuda dan ada yang berjalan kaki. Maksudnya berbagai cara. Sebagian ulama mengatakan karena manusia juga beragam-ragam. Ada yang mengendarai kendaraan, ada yang berjalan kaki, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Maka iblis, syaitan dan sekutu-sekutunya menyesuaikan untuk menggoda manusia. Mereka yang mampu digoda dengan cara yang sesuai. Yang tidak mampu digoda pula dengan cara yang sesuai. Profesor Mutawalli Sya'rawi mengatakan, ya'ti syaitan min nuqtati dha'fi bil insan. Syaitan itu datang dari titik lemah manusia. Ketika manusia kuat di harta tidak dapat tergoda, ia akan masuk ke pintu yang lain, ke titik yang lain, sampai berhasil untuk menggoda manusia. Namun Allah jamin kalau orang beriman bertawakal kepada Allah, syaitan tidak berdaya untuk menggoda manusia. Yang lebih berat adalah yang ketiga, ia akan membersamai kita. Ia akan mencoba menggoda kita melalui harta-harta kita, melalui anak-anak kita dengan janji-janji yang manis. Dalam riwayat dikatakan di antara godaan iblis tentang harta adalah jangan kamu berinfak, nanti kamu akan melarat. Jangan kamu memberi harta kepada orang yang membutuhkan, nanti hartamu berkurang. Terus ia menggoda sehingga harta kita tidak kita tunaikan haknya. Tidak zakat, tidak infak, tidak sedekah. Alasannya khawatir nanti hartanya berkurang dan menjadi miskin. Iblis akan menggoda di situ. Atau kita tidak mengucapkan bismillah saat kita makan atau minum. Disebutkan pula oleh para ulama. Karenanya kita berdoa sebelum makan dan minum. Kita memohon perlindungan kepada Allah agar makanan dan minuman yang kita makan berkah dan setan tidak ikut bersama makan. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa setan akan ikut makan bersama orang yang tidak menyebut nama Allah ketika makan. Sehingga ada riwayat bahwa ada setan yang kurus dan ada setan yang gemuk. Setan yang gemuk ini bahagia. Kenapa? Karena dia makan bersama orang yang makan yang tidak menyebut bismillah. Sedangkan setan yang kurus dia menyesal karena yang digodanya selalu mengucapkan bismillah sehingga ia lari, ia tidak dapat makan bersama manusia. Subhanallah. Demikian juga setan akan menggoda manusia melalui anak-anak kita. Anak kita dijadikan sakit, anak kita selalu dikhawatirkan dan lain sebagainya sehingga kita tidak dapat beribadah dengan baik. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anakmu akan menjadi ujian. Salah satu ujiannya, iblis akan menggoda anak kita. Sehingga orang tua mungkin karena saking sayang kepada anak, ia tidak beribadah kepada Allah. Mungkin saking sayang kepada anak, anak kita tidak dijaga dengan baik, tidak dididik dengan baik, tidak menjadi soleh dan soleha. Atau ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa setan akan bersama dengan suami istri, yang sedang berhubungan. Kalau ia tidak berdoa, maka anaknya akan menjadi anak yang durhaka. Untuk itu dianjurkan oleh Rasul, diperintahkan oleh Rasul untuk berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kami ya Allah berlindung, kami memohon kepadamu agar dijauhkan dari syaitan, termasuk anak yang engkau anugerahkan kepada kami juga terlindungi dari syaitan. Sehingga insya Allah anak yang lahir nanti soleh dan soleha
anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan jaminan seperti di surat An-Nahl ayat 99. Sungguh hamba-hambaku, tidak ada kemampuan bagimu wahai syaitan untuk menggodanya, yaitu mereka yang selalu menjadikan Allah sebagai penjaganya, sebagai pelindungnya. Wa kafa bi rabbika wakilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melindungi hamba-hambanya yang selalu memohon perlindungan. Untuk itu kita selalu memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlih innahu kana bikum rahima. Ayat 66. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa semua kenikmatan yang ada pada diri manusia adalah kenikmatan dari fadlihi, karunia-Nya, karena Allah amat penyayang kepada kita. Di antaranya Allah siapkan perahu, Allah siapkan angin yang baik sehingga kita dapat berjalan di atas lautan, berjalan dengan menaiki kapal laut, bahtera dan sebagainya, dan sampai tujuan dengan penuh keselamatan. Namun ada catatan di ayat 67, 68 sampai dengan 69 bahwa Allah hendak menguji manusia. Bagaimana ketika dalam keadaan sulit dan bagaimana ketika selesai dari keadaan sulit. Apabila bahaya menimpa manusia di laut tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menurunkan hujan yang sangat lebat, gelombang laut yang sangat tinggi, sehingga manusia merasa bahaya sudah mengancam. Saat itu mereka betul-betul hanya berdoa kepada Allah, hanya memohon kepada Allah. Namun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika diselamatkan ke daratan, justru ia kembali ingkar, ia kembali kufur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan manusia ketika senang bagaimana? Ketika sulit bagaimana? Ketika sulit ia mengharap kepada Allah, ia bermohon kepada Allah, bermunajat dan mengingat Allah. Namun kadang-kadang ketika selesai dari kesulitan, ketika diselamatkan, ia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasul mengingatkan dalam hadis Imam Al-Hakim, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah saat kalian senang, nanti Allah akan mengingat kalian saat kalian sulit. Manusia ditetapkan oleh Allah dua hal. Kadang keadaan baik, keadaan ujian, keadaan yang lain. Antara suka dan antara duka. Senang dan sulit. Sehat dan sakit. Keduanya saling bergantian. Begitu sunnatullah. Maka saat kita senang, saat kita dianugerahi oleh Allah nikmat, kita manfaatkan nikmat itu untuk beribadah. Ketika kita sulit, maka kita pula bermohon kepada Allah. Kalau kita mampu menjalankan itu dengan sebaik-baiknya, kita layak selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan insya Allah kebaikan pula di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengingatkan seperti di ayat 67. Namun bahasanya adalah, apakah kalian merasa aman? Allah tidak membenamkan kalian di daratan, atau Allah tidak mengirim hujan bebatuan dari langit, kemudian tidak ada yang melindungi kalian. Atau kalian merasa aman, Allah tidak mengembalikan kalian ke laut sekali lagi, dan Allah jadikan tiupan yang sangat kencang, angin topan, yang kemudian kalian tenggelam karena angin dan tiupan yang sangat kencang itu. Kemudian kalian tidak ada pula yang menolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Katsir mengkaitkan dua ayat ini dengan aamintum man fis sama' ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kalian merasa aman? Allah yang di langit tidak menurunkan kepada kalian, yaitu hujan bebatuan. Atau kalian merasa aman bahwa Allah tidak membenamkan kalian di dalam bumi. Ayat
16 dan ayat 17. Merupakan ayat yang juga sama redaksinya dengan ayat 68 dan 69. Maknanya adalah kita selalu berhati-hati. Kita selalu berusaha untuk menghindari murka Allah. Karena Allah Maha Kuasa. Jika Allah berkehendak, di ayat 68 Allah turunkan hujan batu. Dan itu sulit untuk kita jaga, untuk kita mencegahnya. Karena itu adalah kehendak Allah. Atau Allah juga jika berkehendak, amat sangat mudah bagi Allah menurunkan hujan bebatuan. Menurunkan angin yang sangat kencang. Sehingga kehidupan kita tidak nyaman, kita tidak dapat hidup dengan sebaik-baiknya. Karenanya kata para ulama, kita tetap menjalankan kebaikan, menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Tapi kita tetap memohon kepada Allah. Tetap bermunajat kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Karena tidak tahu apa yang terjadi kepada diri kita. Dan kita menghilangkan takabur, kesombongan. Karena insya Allah semuanya adalah dalam rangka kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah disebutkan di ayat 70. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kami bawa mereka dengan selamat di daratan dan di lautan. Dengan kendaraan-kendaraan yang dapat menyelamatkan. Namun sesungguhnya kendaraan itu adalah alat saja. Media saja yang pasti menyelamatkan dan yang maha kuasa menyelamatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhtiar manusia itulah bentuk kemuliaan Allah. Bentuk anugerah Allah kepada manusia. Allah pula berikan rezeki kepada manusia dan yang baik-baik. Serta Allah melebihkan manusia atas sekian banyak dari ciptaan-ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Surat At-Tin ayat yang keempat. Allah pula mengingatkan dan menegaskan. Sungguh kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Tidak ada yang lebih baik dari manusia. Bentuknya, kemampuannya, anugerah Allah. Semuanya yang terbaik. Semuanya yang paling utama. Kenapa? Agar manusia lebih banyak bersandar kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Dibandingkan dengan makhluk yang lain, manusia benar lebih diutamakan, lebih diunggulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti pada hari kiamat, ketika manusia sudah dianugerahi rizki yang berlebih, yang melimpah, namun ia mampu menjaganya untuk kebaikan. Manusia menjaga kemuliaan atas makhluk-makhluk yang lain. Maka pada hari kiamat kelak kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan memanggil setiap manusia dengan imam-imam mereka. Para ulama memahami imam di sini adalah para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya para nabi nanti di hari kiamat seperti dituturkan dalam riwayat, ada nabi yang di belakangnya umat yang banyak. Ada nabi yang hanya ada beberapa umat. Bahkan ada nabi yang hanya satu pengikutnya. Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Masya Allah. Dan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak pengikutnya. Itulah anugerah Allah. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Yuna, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun semuanya Allah akan nilai masing-masing. Benar, semuanya akan dikumpulkan dengan imam-imam mereka, dengan nabi-nabi mereka. Namun masing-masing tetap sesuai dengan catatannya. Siapa yang diberi kitab amalnya dengan tangan kanannya, mereka akan membaca itu dengan sebaik-baiknya, dengan bahagia. Dan mereka tidak dizalimi oleh Allah sedikit pun. Namun jika kemudian dalam kehidupan dunia ini, ia buta dalam arti tidak mau bersyukur, tidak mau melihat bukti-bukti dan tanda-tanda kasih sayang Allah kepada dirinya, maka di akhirat kelak pula ia dibangkitkan dalam keadaan buta dan ia telah sesat dari jalan yang benar. Ini analogi, ini perumpamaan bahwa manusia yang selalu melihat kebaikan di dunia, di hari kiamat pun penglihatannya akan bagus. Namun kalau di dunia ini matanya dipejamkan, matanya malah tidak mau melihat yang baik, di hari kiamat pula matanya Allah butakan. Kenapa? Karena itu gambaran semua yang di dunia ini
adalah gambaran yang akan Allah hadirkan nanti di hari kiamat kelak. Untuk itulah kita mengaji. Untuk itulah kita selalu berusaha. Lisan kita hanya yang baik. Pendengaran kita hanya yang baik. Penglihatan kita hanya yang baik. Aktivitas tangan kita, kaki kita, semuanya hanya yang baik. Karena nanti Allah akan cahayakan kita. Allah akan terangkan kita. Dan Allah akan menjadikan kita meniti sirat dengan selamat dan sampai di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh mereka hampir saja memalingkanmu, wahai Muhammad, dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka ingin menjadikan syaitan sebagai sahabat setianya. Di sini ya Allah pula tetap melindungi Nabi Muhammad. Allah menjaga Nabi Muhammad. Namun syaitan tetap berusaha untuk menggoda Nabi Muhammad. Salah satunya adalah dengan melupakan wahyu. Melupakan ayat-ayat Al-Quran. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala sanuqri'uka fala tansa, akan terus menjaga, akan terus membacakan ayat-ayat ini melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad tidak akan lupa dengan ayat-ayat Allah. Untuk itu ketika kita menghafal, kita lupa. Dan saat lupa itu berarti kita sedang digoda oleh syaitan. Kita terus mengingat lagi. Kita terus dekat dengan Allah lagi. Terus kita memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Karena syaitan akan menggoda manusia. Termasuk saat kita membaca Al-Quran. Allah mengingatkan di ayat 74. Walaula an thabbatnaka, kalau kami tidak meneguhkan hatimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau pula akan condong kepada mereka dengan condong yang sedikit. Allah berkenan meneguhkan hati Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadra. Allah melapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mampu menjaga, terhindar dari godaan syaitan. Kita pula berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau condongkan kami. Jangan engkau menjadikan kami lalai setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengajari Nabi Muhammad agar berdoa, diteguhkan hatinya, dikuatkan sanubarinya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, kokohkan, kuatkan, teguhkan hamba selalu taat, selalu berusaha untuk menjalankan kebaikan-kebaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar diteguhkan hatinya. Padahal Allah sudah menjamin. Bagaimana dengan kita yang memang jauh dari kesempurnaan, yang selalu berbuat salah, yang selalu berbuat khilaf. Untuk itu kita selalu berdoa kepada Allah agar kita dilindungi, dijaga dari godaan syaitan. Dan jika manusia tergoda, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepadamu wahai Muhammad, yaitu kehidupan dunia yang berlipat ganda, kematian dan balasan yang berlipat ganda pula di yaumil qiyamah. Kemudian tidak ada lagi yang dapat menolong. Maksudnya adalah bahwa semua yang terjadi pada Nabi Muhammad benar-benar berada dalam perlindungan dan pengawasan Allah. Sekiranya Nabi Muhammad SAW dibiarkan oleh Allah, tidak dijaga, tidak dilindungi, maka tentu sulit bagi Nabi Muhammad terhindar dari godaan syaitan. Bagaimana dengan kita? Begitulah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu hendak baca Quran, kata Allah, mohon perlindunganlah kepadaku dari syaitan yang dirajam. Karena ketika kita berbuat baik, syaitan akan menggoda kita. Ketika kita berusaha menjadi lebih baik, syaitan pula akan menggoda kita. Ketika kita akan mengaji, syaitan menggoda. Mau sholat, syaitan menggoda. Mau infak sedekah, syaitan menggoda.
Selalu ia berusaha menggoda manusia karena tadi ayat yang awal kita bahas, memang ia sudah mengatakan kepada Allah, aku akan menyesatkan anak cucu Adam. Disitulah ayat-ayat tadi mengingatkan kita semuanya agar kita terhindar dari bujuk rayu setan laknatullah alaihi. Dan sungguh mereka hampir saja benar-benar membuatmu gelisah wahai Muhammad dari negeri Mekah ini, karena mereka hendak mengusirmu. Dan jika demikian, mereka memang tidak akan tinggal di Mekah, melainkan dalam waktu yang sebentar. Kita tahu bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah, yang kemudian Allah perintahkan hijrah ke Madinah, karena Madinah lebih baik keadaannya, karena orang-orang Madinah lebih mau menyambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina. Sungguh mereka menyambutnya dengan sukacita, dengan bahagia. Dan waktu itu penduduk Mekah memang tidak mau adanya Nabi Muhammad. Bahkan mereka berusaha mencelakakan. Termasuk tidak hanya nabinya, tapi sahabat-sahabat mulianya. Maka kalau mereka benar-benar mengusir Nabi Muhammad, menjauhkan Nabi Muhammad, membuat Nabi Muhammad dalam keadaan susah, maka Allah lah pula yang akan membalas mereka. Dan terbukti Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya, dengan peristiwa agung yang disebut dengan Fathu Makkah. Rasul dan para sahabatnya datang ke Makkah dalam keadaan bahagia, sukacita, dapat menunaikan ibadah haji dalam jumlah yang banyak. Dan semua penduduk Makkah juga akhirnya tidak ada kata lain kecuali menyambut Nabi Muhammad, menerima Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Padahal dulu mereka menolak. Bahkan dulu mereka tidak mau Nabi dan sahabatnya tinggal di Mekah. Namun pada akhirnya Allah balikkan keadaan. Mereka akhirnya memenuhi dan menerima Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Berakhir ayat 76. Maka kita masuk kepada ayat 77, yaitu tentang sunnatullah, ketetapan dan ketentuan Allah. Sunnatullah ada terkait dengan nabi-nabi, rasul-rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Itulah maksud dari ayat 77 surat Al-Isra. Begitulah ketetapan Allah yang tetap berlaku, yaitu kami utus sebelummu wahai Muhammad dari utusan-utusan kami. Kemudian engkau tidak akan pernah mendapati perubahan pada ketetapan-ketetapan kami. Para nabi sebelum Nabi Muhammad pun diuji oleh Allah. Para nabi sebelum Nabi Muhammad pun mendapatkan berbagai keadaan, berbagai godaan. Mereka sukses. Mereka alhamdulillah berhasil menyelesaikan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi Muhammad pun mengikuti apa yang pernah dijalankan oleh nabi-nabi sebelumnya, dan Nabi Muhammad SAW juga sukses menjalankan tugas dari Allah dengan sebaik-baiknya. Di akhir sebelum beliau wafat, beliau bertanya kepada seluruh penduduk waktu itu di Bukit Soba. Beliau mengatakan, hal ballaghtu, apakah aku sudah menyampaikan semuanya kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan? Subhanallah, semua penduduk Mekah mengatakan, bala syahidna, atau bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Benar ya Rasul, kami semuanya akan menjadi saksi bahwa engkau telah menjalankan tugas, menyampaikan semuanya, dan engkau telah memberikan banyak kebaikan kepada kami semuanya. Begitulah sunnatullah, Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, dan tidak ada perubahan pada ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 78, 79, dan 80 merupakan catatan tentang bagaimana kita memuliakan diri kita. Bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad. Dan kita menjalankan apa yang pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad untuk kemuliaan kita insya Allah. Yang pertama, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Kita menunaikan sholat, menegakkan sholat, apakah saat tergelincirnya matahari hingga gelap malam. Ditambah dengan wa Qur'anal fajr, yaitu sholat fajar yang ditafsirkan oleh para ulama dengan sholat subuh. Kenapa
Salat subuh adalah salat yang sangat istimewa. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguh salat subuh adalah disaksikan oleh banyak malaikat-malaikat. Kenapa Allah menyebutkan wa Qur'anal fajr, yang artinya bacaan Quran di waktu fajar? Karenanya di waktu salat fajar dianjurkan oleh Rasul untuk diperpanjang bacaan salatnya. Karena bacaan salatnya yang terpanjang adalah bacaan salat subuh, maka disebutlah dengan membaca Al-Quran di waktu fajar. Para ulama memahami salat subuh atau salat fajar. Dan bacaan Al-Quran di salat fajar memang disunnahkan untuk lebih panjang dari bacaan-bacaan di salat-salat yang lain. Kenapa? Karena disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Bahkan 2 rakaat sebelum salat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Wa raka'atil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum kita menunaikan salat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Saking mulianya waktu fajar. Bahkan kita pula sahur kalau bulan puasa, kalau sedang akan berpuasa sebelum fajar. Karena itu waktu yang mulia. Malaikat turun untuk memenuhi semua permintaan kita. Malaikat akan mengkabarkan kepada Allah, akan melaporkan kepada Allah semua hamba-hambanya yang sedang berdoa, yang sedang sholat, yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menunaikan sholat yang wajib, terutama sholat subuh tadi dengan keutamaannya, Allah perintahkan di ayat 79. Dan hendaklah dari sebagian malam kita menunaikan sholat tahajud sebagai tambahan pahala, tambahan kemuliaan, dan tambahan keutamaan dari Allah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan mengangkatmu di tempat yang sangat terpuji. Benar, untuk Rasul sholat malam adalah wajib. Subhanallah, baginda sangat mulia setiap malam sholat malam. Karenanya maqaman mahmuda, Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan kedudukannya. Nabi Muhammad selalu disebut dalam sholat kita, disebut dalam azan. Bahkan kita juga dianjurkan untuk banyak menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malaikat-malaikat pun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulianya manusia mulia ini di antaranya karena menunaikan sholat malam. Demikian setelah azan kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doanya adalah sama dengan akhir ayat 79. Wab'athu maqaman mahmudal ladzi wa'adtah. Bangkitkan ia dengan kedudukan yang sangat mulia, yaitu sebagaimana yang Allah sebut di surat Al-Isra ayat 79. Kita insya Allah berusaha untuk menjalankan sunnah yang sangat mulia dari Rasul sampai wajib bagi baginda. 1 tahun lamanya para sahabat juga diwajibkan oleh Allah. Kemudian Allah ringankan menjadi hukumnya sunnah sampai kepada kita. Namun meskipun nafilah sebagai tambahan pahala, tambahan keutamaan, namun karena ini tuntunan yang mulia, kita selalu berusaha untuk menjalankannya karena kita ingin mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ayat 80 juga merupakan perintah dari Allah agar kita selalu berdoa. Doanya adalah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah aku ke tempat masuk yang baik dan keluarkan aku ke tempat keluar yang baik, dan jadikanlah bagiku dari sisimu kekuatan yang selalu menolongku. Kita beringin dan kita berharap kepada Allah. Ketika kita akan masuk ke suatu tempat, Allah jadikan tempat itu tempat terbaik, tempat tinggal kita, tempat usaha kita, tempat aktivitas kita. Dan ketika kita keluar dari tempat tersebut, kita juga keluar ke tempat yang baik pula. Karena kita ingin tempat tinggal kita, tempat masuk kita, dan tempat keluar kita adalah tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon ketika kita masuk dan kita keluar selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting karena kita yakin semua tempat milik Allah. Dan kita pasti akan melakukan aktivitas
kita pasti akan bekerja. Kita pasti akan menjalankan kehidupan. Ketika kita mengawali kehidupan, kita mohon kepada Allah, adkhilni mudkhala sidqin. Ketika kita selesai menjalankan tugas kita mohon pula, wa akhrijni mukhraja sidqin, dan kita mohon, waj'alli min ladunka sultanan nasira. Maka insya Allah tempat tinggal kita, tempat aktivitas kita, tempat kehidupan kita Allah baikkan. Dan selesai kita menjalankan itu, Allah baikkan kembali. Itulah keutamaan dari ayat 80 apabila kita membaca dalam doa-doa kita insya Allah. Sadaqallahul azim. Ini yang dapat kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Jazakumullah khairan kepada semua yang mengikuti majelis yang mulia ini. Wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim Al-Kautsar, seluruh pengurus-pengurusnya, bersama semua ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, syafaat dari Al-Quran yang kita baca ini. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.